Itu jawaban dari keinginan kita. Sebab kalau Anda nggak minta, nggak akan dikasih. Kalau bukan untuk maslahat, nggak akan diujikan. Itu pun kita mampu gitu. Itu indahnya. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu ma yuntafa'u bihi atau ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi, rizki itu definisi asalnya segala yang bisa dimanfaatkan. Pada awalnya segala yang bermanfaat. Ya. Jadi kita belum bicara tentang bagaimana cara meraihnya. Pelan-pelan. Jadi asalnya semua yang kita bisa manfaatkan yang telah Allah siapkan itu disebut dengan rizki nama umumnya. Pertama, sudah kita definisikan segala yang bermanfaat atau bisa kita manfaatkan. Lalu apa wujudnya? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan turunkan beberapa ayat agar mudah kita memahaminya. Nanti kalau sudah masuk ke ayat itu, barangkali kita tidak akan urai lagi atau kita hanya ingatkan dengan singkat. Pertama, hukum rizki Allah telah tetapkan aturannya. Saya ulang, hukum rizki Allah telah tetapkan aturannya sebagai berikut. Satu, ada rizki yang dikhususkan bagi setiap hamba dan tidak akan tertukar. Ada rizki yang dikhususkan pada setiap hamba dan tidak akan tertukar. Kuotanya pas. Ya. Dan ini ditetapkan sejak ruh ditiupkan. Tepatnya sejak usia 4 bulan dalam kandungan. Jadi begitu usia 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuk hamba itu. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah, rahmukallah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katsbi 40. Yang pertama Quran surah ke-51 ayat 18. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ayat 22, maaf, 18-nya untuk istighfar, 22-nya untuk rizki. Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada ayatnya? Paling kanan agak ke bawah. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at. Paling kanan sebelah bawah. Ayyuhan nasu, ada? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ba'dhi yuradu bihil kullu. Paham? Tidak, baik. Kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti banyak kalau fisika bisa kita turunkan lagi. Ada hambatannya, ada macam-macamnya, ada tantangannya. Hukum Pascalnya kan apa? F sama dengan P kan? Gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Iya kan? Jadi kalau Anda bergaya ingin tampil, ingin keluar, akan selalu ada tantangan-tantangan di depan. Dan semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Ya kan? Semakin banyak gaya, semakin banyak tantangan. Semakin ingin bergaya, semakin banyak tekanan. Kan F berbanding lurus dengan P. Ya, belajar fisika ya? Baik. Nah, itu hukum pertama. Dua, Ustaz. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Ini mahal ini informasinya, karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rezeki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua
Kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya, dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nasu. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu, tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit, pum. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu, kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan tayyiba, halalan tayyiba. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rizki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan. Dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu.
Bagaimana ya Allah cara mencari rezeki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang nggak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rezekinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya dia dapatkan. Saya beri contoh begini yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum gitu ya. Ya, simpan dulu. Gitu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya caranya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Akhirnya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rezeki dengan imannya, maka Allah akan bimbing dia mendapatkan rezeki itu dan dijamaahkan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. Akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah, demi Allah saya katakan 10 juta tidak berkah, besok dipakai besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai sampai akhir bulan gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu, diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah, rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya, sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli, selama 4 tahun, itu nggak habis $50 itu. Dan nggak pernah terpakai $50. Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau, dan dikabul oleh Allah. $50. Mencobalah main ke daerah-daerah, kadang-kadang memang mesti kita ke desa-desa, rindu suasana itu. Cobalah, Masya Allah, hidup dengan 100.000, 200.000, 1 bulan cuma 300.000. Tapi kalau kita datang tuh ikan ada, buah ada, kayaknya nggak pernah ada masalah, senyum gitu. Ayo damang, alhamdulillah saya Pak, Masya Allah, ayo kan dia tuang. Jadi Masya Allah, makan dengan sambal aja, dengan kecap, dengan kayaknya enak gitu kan. Saya pernah diajak oleh salah satu jamaah itu, satu tempat, beliau punya tempat di Garut.
Ini kisah nyata. Kakeknya itu baiknya luar biasa. Ini nyata ya, saya nggak pernah cerita mengarang gitu. Itu kakeknya punya lahan, selalu ditanami buah-buahan. Bahkan yang punya tetangga pun beliau kasih itu benihnya. Sampai cucunya yang dekat dengan kami sampai bingung nanya, kayak kenapa harus tambahin begini? Nggak apa-apa, yang penting manfaat. Sampai sekarang teman-teman sekalian, itu masya Allah, kalau sudah tumbuh kayak alpukat itu nggak kenal musim. Dia selalu tumbuh di musim manapun, dan kalau sudah habis muncul lagi buahnya. Itu besar buah alpukatnya itu bisa sebesar cangkir kelapa itu. Lalu ikan-ikannya tuh, masya Allah, ikannya ada, airnya mengalir dari Cipanas hangat gitu ya. Itu selalu seperti itu, berkah, baik. Itulah keberkahan. Jadi kalau datang ke sana, ikan tinggal mancing ngambil sendiri, alpukat ada, kelapa ada, dan itu sesuatu yang sangat indah, uniknya nggak habis-habis. Kan siapa yang menjadikan itu? Allah kan? Tadi hukumnya kan, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi sebetulnya kalau kita mencari pakai iman, dunia ini nggak jadi beban. Yang jadi beban itu nafsu. Iya kan? Ya, yang jadi beban itu apa? Nafsu. Pakaian fungsi menutupi aurat, tampil dengan baik. Tapi kalau semua model ingin dimiliki, capek kan? Cuman sekedar beli daster harus ke Paris. Padahal Citayam mungkin banyak gitu kan? Beli tas, ya, beli sepatu, Cibaduyut banyak gitu. Jauh-jauh ke Amerika, begitu pulang lihat made in Cibaduyut. Ya, saya tidak mengatakan harus tidak boleh kesini kesana, bukan. Yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang kita harus menempatkan diri, apa yang kita butuhkan itu ini konsumsi. Kalau cuma memenuhi nafsu jadi beban nantinya. Jelas gak? Nah, jadi kalau kita mencari dengan iman, yang pertama dilakukan adalah kita mendekat kepada Allah, lalu Allah akan mendekatkan rizkinya kepada kita, sehingga membuat rizki itu mudah didapatkan, bukan kita lelah mencarinya. Jelas? Yang kedua, insan beriman selalu berpikir mencari yang halal dan menjauhi segala yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba jauhkan, tipu menipu, sogok menyogok jauhkan. Maka ketika itu dijauhkan, keberkahan yang Allah berikan. Baik, saya sempurnakan sedikit ya, sedikit saja. Sekarang kita bertanya, ya Allah, ada shortcutnya nggak? Ya, ada shortcutnya nggak untuk mendapatkan itu? Maka disampaikanlah oleh Al-Quran, diberikan dua jalan yang paling utama. Ini jalan cepat untuk mendapatkan rezeki. Setidaknya ditemukan dua jalan dalam Al-Quran untuk cepat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, melalui amal saleh. Melalui apa? Amal saleh. Jangan salah ya, amal saleh itu mendatangkan rezeki. Ingat itu, amal saleh mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Kumpulan amal saleh itu, kumpulan amal saleh yang pernah saya terangkan disebut takwa namanya jalannya. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan iman dengan takwa, itu jalan tercepat untuk mendatangkan rezeki, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Jalan cepat mendatangkan rezeki, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Lihat ayat tadi. Rezeki Allah tetapkan di mana tadi? Di langit. Diturunkan kemana? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, dibukalah pintu langit dan bumi sekaligus. Kalau tadi kan rezeki di langit kan? Kita hidup di bumi ya, diturunkan dari langit ke bumi kan? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, maka dibuka pintu rezeki di langit dan bumi. Itu dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau takwa la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah ada satu penduduk negeri, nggak tanggung-tanggung kata Allah, bukan satu dua orang, satu penduduk negeri. Kalau mau nanti, kalau bisa begini ya, ta'lim kita ini harus punya database nih. Nanti berangkat bareng-bareng. Siapa yang dari Tangerang, kumpul bareng-bareng, bikin grup, berangkat sama-sama. Gak apa-apa. Yang dari Citayam, Bojongkoneng, sini datang sini apa? Cari angkot sini kan? Ya kan? Belajar, ngaji bareng-bareng. Nanti Anda praktekkan di tempat itu, kumpul bareng-bareng, praktekkan, tingkatin iman, tingkatin takwa, ke masjid sama-sama, ibadah sama-sama. Apa yang terjadi? Kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pintu berkah di langit dan di bumi dibuka.
Karena itu kalau sudah takwa, kaidahnya sudah lompat, bukan nas lagi, bukan ya ayuhan nas lagi, bukan ya ayuhan ladina amanu lagi. Sekarang kaidahnya khusus untuk insan muttaqin. Karena itu ketika disebutkan takwa, itu datangnya cepat, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Itu maksudnya. Contoh lain misalnya. Pernah dengar kisah Sayyidah Maryam, Bunda Maria alaihissalam? Apakah beliau kerja? Beliau bisnis? Tidak. Beliau ngajar? Yang beliau lakukan meningkatkan takwa kepada Allah. Apa yang didapatkan saat beliau meningkatkan takwa kepada Allah? Lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah pojok. Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima ikhtiar orang tua Maryam itu, yaitu Imran dan Hannah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di puncak kajian kita malam hari ini. Ternyata ada rizki yang Allah berikan kepada anak dari ikhtiar orang tua. Nanti lawannya ada rizki yang Allah berikan kepada orang tua dari ikhtiar anak. Yang dari orang tua ke anak ada di Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 151. Yang dari anak ke orang tua di Al-Isra surah 17 ayat 31. Nanti kalau sudah sampai ayatnya kita detil ngajinya. Kan baru di Al-Baqarah ayat 22 kan? Ya. Kalau di Al-An'am di pertengahan ayatnya, cepat karena waktunya terbatas, ayat 151, Quran surah ke-6 ayat 151 berbunyi begini, langsung saja ke tengahnya ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum min imlaq, ya. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di Al-Isra, Quran surah ke-17 ayat 31, ayatnya berbunyi nahnu narzuquhum wa iyyakum wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada? Ya, nahnu narzuquhum ini nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ini rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Yang ini rezeki yang Allah berikan ke anak, dampaknya ke orang tua. Pada yang pertama itu yang umum. Rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Bapak kerja, yang makan siapa? Anak kan? Ya kan? Bahkan istri dapat kan? Uang istri, uang suami, uang istri, gitu kan? Tapi kan istri dan suami mengolah, anak-anak dapat makan kan? Yang kerja ayahnya, yang ngolah ibunya, yang makan anaknya. Itu yang dimaksudkan yang pertama, Al-An'am itu ayat 151. Jadi jangan takut kalau diberikan keturunan, jangan takut kehilangan rezeki, jangan takut gak bisa makan. Ini sejak peristiwa zaman jahiliyah itu, kalau melihat anak misalnya dikaruniai oleh Allah, tambah anak, dia takut gak bisa makan, dia bunuh. Tapi ayatnya turun dengan sifat umum, seakan memberikan kesan, bukan hanya sekarang, mungkin nanti akan ada yang berpikir sama. Jangan sampai terjadi orang tua membunuh anak atau bahkan bunuh diri karena takut tidak mendapatkan rezeki. Tidak, kata Allah, aku telah siapkan skemanya. Jelas? Hati-hati nih. Kalau ayatnya disebutkan pasti terjadi. Ada orang tua sembarangan buang anak. Na'udzubillahi min dzalik. Ditemukan anak bahkan di dekat tumpukan sampah, dekat selokan, di kamar mandi dan sebagainya, tidak bertanggung jawab. Ya. Bahkan ada yang tega kemudian ngajak anak bunuh diri dan sama-sama dan sebagainya. Karena takut.
takut tidak dapat makan, takut miskin, takut fakir dan sebagainya, maka turun ayat. Makanya iman itu membantu kita untuk kuat. Demi Allah saya katakan, kalau Indonesia ini tidak dikaruniai mayoritas penduduknya dengan keimanan, mungkin sudah banyak hal yang tidak bisa kita tahan. Ya, di Jepang itu kalau banjir teman-teman sekalian, pada pusing. Ada yang bunuh diri, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Di kita hujan banjir berenang, nggak susah. Ya. Alhamdulillah kita mah santai-santai aja kan, ya kan? Wah, masya Allah gitu. Indonesia tuh luar biasa lah pokoknya. Segala bisa jadi ada kan, ya kan? Anda pergi ke Eropa sana, orang nyembeli kambing kepalanya dibuang. Di kita masak, di sop, ya. Ya, kambing itu kambing guling, kambing bakar, kambing macam banyak tuh menunya. Kepala ikan dibuang, di kita dibikin bumbu baru, ya kan? Apa aja pokoknya tuh, ya, apa aja jadi ya. Makan nasi nih, nasi sudah nggak cocok, besoknya sudah nggak bagus, jemur kering, jadi apa? Rengginang. Rengginang udah bosan, ganti lagi jadi apa lagi? Gipang kan, ya kan? Semua tuh bikin bubur, bikin ini, pokoknya top lah Indonesia tuh. Ya. Tapi iman tuh membuat kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Makanya kalau kita beriman jangan takut, Pak. Kerja, aktivitas saja. Allah kirimkan. Yang bikin repot tuh kalau nafsunya banyak. Makanya didik anak itu untuk mendapatkan berkah. Jangan dididik anak mendekatkan kepada nafsu. Kalau dididik mendekatkan kepada nafsu, nanti tuntutannya ke orang tua tinggi. Ya. Anak Umar bin Khattab tuh anak presiden. Pakaiannya bolong karena bapaknya berusaha memberikan yang terbaik, yang ada yang itu yang tambalan karena mengejar akhirat itu. Datang kepada ayahnya mengadu dengan bersedih. Kenapa nak? Teman-temanku pakaiannya bagus-bagus katanya. Tidakkah engkau ingat kalau bahasa kita kan nanti bagusnya di akhirat, di sini kan sementara saja ya, ayo nikmati dengan apa yang Allah beri, nanti di akhirat kita lebih bagus daripada mereka. Itu bisa balik lagi dengan tertawa. Bisa nggak bikin begitu tuh? Permen, mobil, bisa nggak bikin begitu tuh? Bisa nggak belikan anak mobil-mobilan ditata, latihan sholat? Berikan sendal, katakan padanya Allah yang memberikan kita ini, titipkan sama adik, pakai yang baik ya, pakai ke masjid, pakai sekolah dengan semangat, doakan papa ya. Pernah nggak titipkan ibu pada anaknya ketika ayahnya mau berangkat, doakan ayah ya. Coba bilang sama ayah, Pak jangan cari yang haram ya. Itu masya Allah, anak TK kalau bisikan di telinga terjaga belum sampai kantor. Ya, paham? Itu sederhana tapi dalam gitu. Sederhana tapi dalam. Itu yang dimaksudkan itu. Nah yang kedua gini, yang kedua ini yang mahal sekali dan saya akhiri di sini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah tetapkan lewat anak tapi orang tua dapat. Seperti Imran dan Hannah pernah menyiapkan Maryam dan dengan itu orang tua dapat. Ibu sekarang masuk TK mahal nggak? TK ya? Saya kadang-kadang bingung juga dapat apa di TK di SD. Masuk SD mahal ya? Udah puluhan juta sekarang ya? Ya SMP demikian ya? Dan seterusnya. Mau saya kasih rumus gak di Quran yang murah? Mau? Baik ya. Maka rumusnya sederhana. Dekatkan anak ibu dan bapak sejak dini kepada Allah. Nanti Allah yang akan meringankan segalanya. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Jadi ketika Imran dan Hannah menyiapkan Maryam dalam kandungan, sudah disiapkan untuk mendekat kepada Allah. Makanya ketika Maryamnya lahir dan persiapan itu sudah sempurna, apa jawaban Allah di Ali Imran ayat 37 tadi? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kalau sampai situ diterima saja, ayatnya belum selesai. Wa ambataha nabatan hasana. Saya terima ikhtiar kedua orang tua itu, kata Allah. Dan karena saya terima, saya akan mudahkan. Selanjutnya Allah yang merawat, Allah yang memberikan segalanya. Walaupun secara ikhtiar Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya. Imran kan meninggal sebelum Maryam lahir kan. Dipilih Zakaria alaihissalam untuk memberikan kebutuhan Maryam, tapi Allah nggak berkehendak. Aku sudah terima, biarkan aku yang memberikan semua kebutuhannya. Maka setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, apapun itu sudah ada di dalamnya, dalam mihrabnya. Itu setiap kali. Dahsyatnya bukan musim apel, ada apel, gimana tuh?
Maka sekali Nabi Zakaria membiarkan, 2 kali, 3 kali ditanya. Beliau tahu, karena kan Nabi ini dari Allah, tahu, tapi ingin menguji di lisan Maryam, keluarkah kalimat itu atau tidak. Maka ditanya, ya Maryamu anna laki hadha, Maryam dari mana semua ini? Nah ini yang mahal. Qalat huwa min indillah, ini semua dari Allah. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil sudah ditautkan dengan Allah, maka semua kalimat yang keluar di lisannya Allah. Nah kalau bisa firman Allah itu hadirkan dalam jiwanya. Kalau sudah firman Allah hadir di jiwanya sejak dia kecil, itu dijaga oleh Allah itu. Dan ketika dijaga meringankan beban yang bapak ibu anggap sebagai beban untuk memberikan rezeki. Nggak percaya silahkan, firman Allah hadirkan. Jadikan dia penghafal Quran dari sejak kecil. Tiba-tiba apa? Mau masuk sekolah ada beasiswa untuk menghafal Quran. Padahal sudah Allah siapkan. Jalurnya Allah siapkan. Tiba-tiba apa? Ada kiriman makanan. Tiba-tiba apa? Ada undangan ini, undangan itu dan sebagainya. Itu cuma wasilah saja. Pada akhirnya itulah perhatian Allah kepada hasil ikhtiar bapak dan ibu. Kok bisa anak yang hafal Quran yang umroh bapak ibunya ikut? Padahal dari dulu nabung nggak jadi-jadi tuh. Hah? Maka cari wasilah takwa, titipkan itu lewat anak, maka lihat apa yang terjadi setelahnya. Itu akan ringan. Ya. Cobalah, ya, coba. Dan itu akan ringan, demi Allah saya katakan itu akan ringan. Itu yang dimaksud nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut. Kalaupun ada Allah titipkan anak, jumlahnya berapa, laki-laki, perempuan, semua rezekinya sempurna. Tapi kalau ingin cepat kata Allah, investasikan dari awal. Sehingga dunianya nggak terlalu capek, bebannya nggak banyak. Sekarang saya perhatikan kalau ngelihat orang tua, kok bayangannya tuh ingin dunia saja gitu. Kenapa sih takut anaknya masuk pesantren? Masuk pada diniyah, sekolah-sekolah Islam. Dan saya juga pesan tuh pada yang aktif di sekolah-sekolah Islam itu, berikan pendidikan yang benar, jangan cari dunia juga. Masa namanya sekolah Islam yang cari dunia? Bayaran mahal-mahal, ngaji Quran nggak bisa. Itu bukan sekolah Islam namanya. Ajarkan sholat dengan benar, ajarkan Quran dengan benar, jangan cari profit dunia. Nggak apa-apa mendapatkan bagian dari rezeki dunia, tapi akhirat itu utamakan. Jangan sampai bayarnya lebih mahal dari sekolah umum, tapi akhiratnya nggak dapat. Itu hisabnya besar sisi Allah Subhanahu wa taala karena bawa nama Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf gitu. Ini mengingatkan saja. Paham? Alhamdulillah. Baik, ini yang dimaksudkan. Nah, kalau kita umum ingin cepat mendapatkan itu, nanti rajin baca Quran. Contoh, ini malam apa? Besok hari apa? Nah, ada ibadah apa? Udah pasti kan? Malamnya Jumat, harinya Jumat, sholatnya sholat. Kebanyakan pada saat Jumat cuman sholat Jumat saja. Padahal di Jumat itu Allah telah terapkan skema memudahkan rezeki. Kan ayat Jumat itu, surah Jumat kan 11 ayat, bukan cuma 1 ayat. Kenapa ngajinya ayat 9 aja, 10-11 yang nggak dibaca? Coba deh buka Quran surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat 9 sampai 11. Jangan cuma 9 aja. Kalau 9 cuma kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum. Baik. Teruskan, jangan cuma sampai sini. Fa idza ayat 10, fa idza qudiyatis salatu. Tuh. Itu skema ikhtiarnya. Ya, fantashiru fil wabtaghu min fadlillah. Tahan sampai situ dulu. Ayat 11 yang baca. Itu bagian rezekinya. Ikhtiar ayat 10, rezekinya ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat akhiri wallahu khairul raziqin. Kan ayat 11 ditutup dengan kalimat Allah yang terbaik yang memberikan rizki. Apa kaitan Jumat dengan rizki? Jadi ternyata datang Jumat itu bukan hanya duduk mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk, sholat, lantas pulang. Bukan cuman itu. Memang kalau begitu gugur Jumatnya, kewajiban gugur. Tapi fadilah Jumat yang banyak nggak dapet. Apa yang diantara yang banyak itu? Ternyata ada kaitan dengan kemudahan rizki. Kata Allah tuh kalau Anda datang Jumat, kenalan. Siapa yang duduk samping kanan kiri Anda itu? Ya, berkenalan. Setelah itu apa? Saling mengisi dalam kebaikan. Sebelum menyebar tuh tanya-tanya dulu, Anda mahasiswa sedang ada tugas apa, kenalan, mungkin ketemu dosen pakar tertentu, dibantu.
Anda sedang cari peluang, belum punya pekerjaan. Mungkin yang datang itu yang bos perusahaan tertentu. Sedang cari peluang macam-macam. Anda sakit, belum bisa berobat, mungkin ketemu dokter. Itu kan rezeki. Ke rumah sakit baru daftar, udah bayar. Ketemu dokter, langsung kasih resep. Kadang-kadang saya anterin ke rumah obatnya. Indah kan? Makanya nggak pernah terjadi kalau Jumatan di masa Nabi, kecuali semua selesai kebutuhannya. Jumat itu Jumat solusi. Makanya disebut Jumat. Jumat itu bukan cuma kumpul. Kalau kumpul di lapangan juga kumpul. Halo? Di SCBD kumpul tuh. Di stadion kumpul. Lu apa bedanya dengan Jumat? Halo? Kenapa saya sebut SCBD jadi pada ketawa? Ya. Jumat itu kan seakar dengan kata al-jam'u, sifatnya Jum'ah. Yang kumpul al-mujtama' al-islami. Yang dibahas as-syu'unul ijtimaiyah. Ya artinya apa? Datang, duduk, kenali siapa yang datang, kemudian setelah itu perhatikan semuanya. Itulah Jum'ah. Ya kalau dapat begitu, ibadahnya enak, nyambung dengan Allah, diberikan akses, rezeki dapat. Makanya kata Allah kalau udah dapat akses begitu, menyebar kalian setelah Jumat. Cari keutamaan yang telah Allah titipkan. Jadi kalau aksesnya sudah banyak, linknya sudah banyak, telepon sana sini, kerja disatukan, dapat rezeki tambahan. Halo? Itu kan? Ya, bangun itu. Jadi Islam tuh kalau dipraktekkan, makanya jangan hanya simpan Islam di aspek ritual saja. Islam tuh ada di sosial, Islam tuh ada di pekerjaan, ada di kantoran, ada di manapun yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan rizqal lakum. Paham ini? Ya kalau sudah paham, Allah baik tidak? Allah sayang tidak? Baik. Kalau yang ada yang menyayangi kita, ada yang baik pada kita, boleh nggak kita kecewakan? Hah? Boleh nggak kita khianati? Maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah paham itu semua, aku baik, aku perhatian, aku siapkan kebahagiaan, kesenangan untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mengkhianati aku, kata Allah. Jangan jadikan apapun dan siapapun seperti serupa denganku. Andada jamak dari kata naddan atau niddan, bimakna al-mithli wal adli atau adli, sesuatu yang diserupakan. Jadi maksudnya apa secara singkat? Jangan pertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kau sudah tahu yang Tuhan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan orang sebelum kita siapa? Yang menciptakan langit bumi siapa? Kalau sudah tahu Allah Tuhan dan menyayangi kita, maka jangan pernah menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilakukan, maka semua nikmat-nikmat yang tadi maka akan berguguran sedikit demi sedikit, termasuk unsur keberkahannya. Makanya kalau sudah bergeser dari Allah, pasti nanti yang tadi yang baik-baik itu akan berkurang. Contoh, ibadah pasti akan berkurang. Semakin jauh dari Allah, semakin menipis ibadahnya. Apakah pelaku maksiat masih rajin sholat? Belum tentu. Apakah koruptor itu tiap hari ke masjid? Belum tentu. Pokoknya kalau dia bermaksiat, berjauh dari Allah, ibadah pasti menurun. Sudah pasti itu. Nanti hartanya pun bisa banyak, tapi berkahnya kurang. Karena Allah itu kalau sudah sayang pada hamba yang beriman, yang diberikan berkah kan, tadi kan? Berkah ya? Nah kalau orang sudah bermaksiat, berkah akan berkurang. Bahkan mungkin hilang. Karena hilang, yang muncul nafsu. Karena nafsu yang muncul, yang diinginkan selalu banyak. Bahkan nggak sadar kalau dia sudah dapat banyak. Maka yang ditempuh apa? Akumulasi maksiat. Dia tuh sadar dia sudah kaya, hartanya banyak, masih korupsi juga, masih nipu juga, ya, masih lebih daripada hewan. Itu sapi makan rumput, dia makan aspal. Itu aspal harusnya 20 cm, cuma 5 cm itu. Ada yang makan batu, nih. Paham sampai sini? Maka kalau ada orang hamba sudah tahu Allah Tuhan, menjauh dari Allah, maka otomatis tadi yang taat menurun, ibadah menurun, maka maksiat berlanjut, berkah menurun, maka yang terjadi nafsu yang naik. Ini yang menjadikan kehidupan di bumi tidak seimbang, tidak stabil. Kalau sudah nafsunya naik, keinginan menghancurkan tinggi. Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak kenal agama itu dekat pada aspek-aspek yang negatif. Kalau punya teknologi ingin monopoli, punya senjata ingin menghancurkan, punya ini, punya itu ingin mendominasi. Pada akhirnya meninggal juga. Dia tidak sadar meninggal dalam kefakiran. Dan apa yang dia kumpulkan tidak dia dapatkan kenikmatannya. Paham sampai sini?